Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Indra Safri terpilih sebagai pelatih untuk menangani tim U23 ya. Dalam persiapan menuju ke Asian Games di Hangzhou di Cina pada September yang akan datang, dan juga sekaligus mempersiapkan tim U23 kita tampil di babak kualifikasi Piala Asia, di mana drawing atau undian akan berlangsung pada tanggal 25 Mei ini. Nah, keputusan ini itu diambil langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bisa menegaskan setelah Indra Safri ini dilihat ya, mungkin sukses bersama dengan tim U22 meraih medali emas setelah menunggu begitu lama. 32 tahun sejak 1991 dan di 2023 saat SEA Games berlangsung di Kamboja, tim sepak bola kita meraih emas sesuai dengan target dan dicapai oleh skuad Indra Safri ini. Itu yang mendorong bahwa ada semacam perubahan pikiran dari Ketua Umum Erick Thohir yang menunjuk bahwa Indra Safri untuk menangani tim U23. Nah, ini kan jenjangnya dari U22 di SEA Games Kamboja, itu pemain-pemain inilah yang menjadi cikal bakal untuk masuk di tim U23 dalam persiapan di Asian Games dan kualifikasi Piala Asia. Memang ada beberapa tambahan tentunya akan dilihat ya, termasuk mungkin sambil menunggu pengesahan dari warga negara dua pemain naturalisasi yang sekarang tinggal ambil sumpah, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ya, mungkin saja akan bergabung di sana pemain-pemain seperti Elkan Bagot. Ya, itu tergantung bagaimana Indra Safri melihat pemain-pemain yang akan diandalkannya. Nah, kenapa Indra Safri terpilih padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini sudah mengatakan untuk urusan tim U23 dan tim senior itu akan dipegang oleh STY atau pelatih kita yang kita tahu selama ini, Sintayong asal Korea Selatan. Ini dikatakan untuk biar lebih fokus di dua tim itu. Karena STY kan sebelumnya juga memegang dengan tim yang ada di bawah ya, tim U19 atau masuk ke tim U20 yang gagal diselenggarakan di Indonesia untuk Piala Dunia, yang saat ini kejuaraan dunia untuk U20 sedang berlangsung di Argentina, di Amerika Selatan sana. Nah, kemudian STY itu sudah dipilih sebenarnya oleh Erick Thohir, sudah mengatakan untuk Asian Games itu akan menjadi jatahnya bagi STY, termasuk di kualifikasi Piala Asia. STY yang akan menangani tim ini karena pembagian itu jelas dikatakan. Tapi sekarang itu bergeser di mana STY itu hanya difokuskan untuk di tim senior saja. Nah, tim senior itu akan bertanding di Piala Asia nantinya, putaran final di Qatar tahun depan di antara Januari dan Februari. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa undiannya ya gitu, kita berada di grup D bersama dengan Jepang, ada Irak di sana, dan juga dengan musuh bebuyutan kita Vietnam dalam satu grup. Ini yang dikatakan ini grup keras, tapi tetap kita harus hadapi ini, dan kita meyakini bahwa kita bisa membuat kejutan-kejutan di sana, terlepas ada dua tim kuat ya, Jepang dan Irak di grup itu. Nah, ini akan menjadi ranah bagi STY untuk mengumpulkan tim senior tapi di Piala Asia. Nah, yang lain adalah STY itu mempersiapkan tim ini ya untuk tampil di FIFA Matchday, karena FIFA Matchday itu akan berlangsung pada bulan Juni yang akan datang. Ya, pada tanggal 14 sudah pasti dengan Palestina, tinggal satu pertandingan lagi. Maka memang benar Argentina itu akan menjadi lawan kita. Kita akan tunggu pengumuman dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Juga untuk babak kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober yang akan datang itu STY harus mempersiapkan tim senior, karena menghadapi di babak pertama itu di mana Indonesia akan bertarung ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia, karena ada jatah 8 jatah Asia kan, plus 1 bahkan bisa 9 artinya kalau ada playoff 1. Itu persiapan Piala Dunia di Amerika 2026, tapi untuk zona Asia sudah dimulai pada Oktober yang akan datang. Nah, STY ini yang akan fokus di sana. Nah, itu pemikiran dari Erick Thohir agak berubah ya, karena tadinya dengan 2 U23 akhirnya sekarang sudah diambil oleh Indra Safri, dan Indra Safri tentunya sebagai pelatih ya dia tidak menolak kalau disuruh
untuk memegang tim, karena dia katakan bahwa dia tidak punya masalah apapun dengan STY. Baik-baik saja, komunikasi itu berjalan dengan lancar. Bahkan di Kamboja kemarin ketika STY datang di saat Indra sedang fokus konsentrasi dengan tim U22 kita, dan terus berbicara, komunikasi, menyaksikan, dan dia berterima kasih karena sudah terus bisa mendapatkan motivasi, ya, masukan-masukan dari STY. Dan itu yang Indra Safri katakan, ketika dia ditunjuk untuk menangani tim U23 ini, ya, dia tentunya akan melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan, ya, oleh PSSI, dalam hal ini Ketua Umum dan juga para exco tentunya yang sudah memilih dia untuk menangani. Nah, siapa saja yang akan tampil di tim di Asian Games bersama dengan Indra Safri dan di kualifikasi Piala Asia U23, ya itu urusan dari Indra Safri. Tapi saya pikir tidak akan bergeser dari nama-nama yang ada di antara 20 nama yang sudah dibawa Indra Safri ke SEA Games di Kamboja. Nah, kemudian apakah ini akan mengganggu bagi STY? Saya pikir ini tergantung dari Erick Thohir aja, tinggal memberikan pemahaman. Dan STY mungkin akan menerima, ya, apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum untuk pembagian tugas ini. Walaupun mungkin STY berharap bahwa tadinya dia akan menangani di Asian Games dan di U23, jadi kualifikasi. Tapi saya pikir ini oke-oke aja. Tentunya apa yang menjadi pemikiran dari Ketua Umum bahwa pembagian tugas ini supaya lebih jelas, STY akan terus bisa berada di tim senior saja, ya, karena tim senior ini memang diharapkan untuk bisa berbicara bukan saja hanya di kawasan Asia Tenggara atau mungkin di Piala AFF, tapi sudah harus bisa di level Asia. Dan kalau peluang kita bisa lolos untuk bisa bertarung, ya kita bisa mendapatkan di antara 1-8 jatah itu. Walaupun memang ini misi yang sulit memang untuk lolos ke 2026. Tapi karena ada 8, bahkan bisa tembus ke 9 playoff, mengapa tidak? Bukan tidak mungkin ya. Kita juga bisa bersaing dan lolos, apalagi dengan materi pemain-pemain kita kan bagus. Sudah ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, Elkan Bagot, Jordi Amat, ya, Mark Klok di sana, Stefano Lillipali. Ya, kita bagus, Rahmat Irianto, pemain-pemain yang oke. Ya, ditambah dengan pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari yang ada. Kemudian di depan ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Dawitan Sulaiman. Ya, kita ada Salil Ramdhani juga yang bisa diandalkan, ada Sayuri bersaudara, Yakob dan Janse Sayuri. Ya, kita tentunya ini tim yang oke kalau bisa dikatakan, ya, kalau dengan SC mempersiapkan tim senior. Tapi kita kembali ke penunjukan Indra Safri, saya pikir luar biasa. Ya, pencapaian dari Indra Safri bersama dengan tim ini, karena mungkin dianggap dia sebagai pelatih yang bertangan dingin, ya, karena selalu bisa sukses dengan tim-tim yang dia bawa, sehingga dia dicoba untuk bisa membesut tim ke Asian Games dan juga tim ke kualifikasi U23 ini. Ya, semoga ya bahwa Indra Safri akan meneruskan apa yang dia sudah dapatkan di Kamboja. Tentunya dia sudah lengkap kalau ikut di SEA Games kan, sebelumnya di Manila 2019 medali perak, kalah dari Vietnam di final. Dan kemudian saat ini 2023 kita mendapatkan medali emas. Sebelumnya di edisi SEA Games di Vietnam ketika STY membawa tim muda kita, tim U23 waktu itu, ya, kita hanya mendapat perunggu setelah kalah dari Thailand di semifinal dan kita mengalahkan Malaysia di perebutan tempat ketiga. Ya, semoga Indra Safri bisa memilih, ya, pemain-pemain yang diinginkan dia, karena ini tidak mudah. Sudah tidak berbicara lagi di level Asia Tenggara untuk setara SEA Games. Ini sudah Asian Games, karena di sana pertarungan itu jelas. Ya, dari Asia Timur kita bisa tahu bersama ada Korea Selatan, ya, Korea Utara, ada Jepang. Di Asia Barat ada Irak, Iran. Kemudian kalau kita masuk ke bagian Timur Tengah juga kan ada Arab, ada UEA, Qatar. Ya, ini tim-tim bagus, Jordania, Kuwait, Oman, Bahrain, semua kan tim-tim yang kuat, ya. Jadi memang harus mempersiapkan tim ini dengan baik di bawah Indra Safri. Ya, mungkin dia akan membawa bukan lagi 20 pemain, bisa aja 23 pemain dengan penambahan pemain penerus, dan bisa saja juga akan berubah di antara 20 pemain yang ada di SEA Games yang sukses itu. Mungkin ada 1-2 pemain yang digeser atau tidak dibawa, dan akan ada penambahan pemain-pemain yang dianggap layak untuk masuk bermain di Asian Games dan di kualifikasi
23. Ya, semoga Indra Syafri ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.